Halo guys, selamat datang kembali di Lance Intuitions. Kita mau pilih-pilih lagi nih ya, namanya memilih, kita memilih salah satunya ya. Ikuti hati kecil kamu, intuisi kamu, pilihlah di antara kedua pilihan ini. Tapi kalau misalnya nanti secara intuisi kamu kuatnya terpanggil dua-duanya, kamu mau menonton kedua pilihan ini juga nggak apa-apa juga. Tapi coba fokuskan untuk satu pilihan saja kalau bisa ya. Pertanyaannya kali ini seperti biasa teman-teman, coba tanyakan di dalam hatimu sambil memilih di antara kedua pilihan ini. Dia kesepian kalau nggak ada kamu. Ya, kita mau cari tahu siapa sih dianya ini. Dia kesepian kalau nggak ada kamu, tanpa penanda apapun, sengaja ya, tanpa penanda apapun kali ini untuk melatih intuisi kamu supaya semakin bagus lagi, tajam lagi gitu ya. Pilihan satu atau pilihan kedua yang paling memanggil hati kecilmu. Sekali lagi, orang ini kesepian kalau nggak ada kamu. Pilihan satu, kita buka kartunya untuk kamu ya. Halo teman-teman yang memilih pilihan satu, tanpa penanda apapun, sengaja ya teman-teman ya. Oke, kita mau cari tahu siapa sih yang kesepian kalau nggak ada kamu ya. Siapa yang kesepian jika tidak ada kamu, atau bisa saja nanti hasilnya sejak tidak ada kamu. Kamu bisa mengerti maksud aku ya, karena aku nggak tahu nanti hasilnya seperti apa nih. Karena kita tidak terfokus dengan cinta saja. Jujur aku nggak tahu hasilnya seperti apa. Nanti mungkin saja hasilnya mungkin anak kamu, mungkin orang tua kamu, mungkin sahabat kamu, kita nggak tahu. Tapi kita ikuti saja nanti energinya membawa aku kemana. Ya teman-teman, tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemanakah teman-teman? Lebih ke feminin kah? Atau lebih ke maskulin kah? Bebas. Kamu masih single, bahkan kamu sudah berkeluarga. Ini bebas. Nanti kamu tinggal ambil yang cocoknya saja. Tinggal ambil yang resonate-nya dengan hati kecilmu. Balik lagi, ikuti intuisi kamu. Kalau kamu merasa tidak cocok sama sekali dengan bacaannya, dengan hasil readingannya, apapun itu nanti hasilnya akan aku jelaskan apa adanya ya guys. Ya kalau nggak cocok jangan dipaksakan. Benar-benar jangan dipaksakan ya, tinggalkan saja. Ya teman-temannya, jangan terlalu diambil perasaan, jangan terlalu diambil pusing kalau misalnya nggak cocok. Ini fun reading, tujuan untuk hiburan juga teman-teman, dan ini kolektif reading, bisa cocok bisa tidak sama kamu. Ya. Diambil saja yang cocoknya lah nanti, diaminkan saja segala hal yang positifnya. Oke, pilihan satu. Orang ini kesepian kalau nggak ada kamu. Ya. Orang ini kesepian kalau tidak ada kamu, atau bisa saja sejak tidak ada kamu. Di sini ada Ace of Pentacles. Oke. The Emperor. The Empress. Oke. Ten of Pentacles. Dan ada Judgment. Oke, teman-teman, aku rapin dulu kartu-kartunya. Pilihan satu, aku melihat ada energi zodiak Taurus kuat di sini ya, Aries juga kuat, Virgo, Capricorn kuat di sini, ya, apa namanya, Sagittarius dan Leo juga ada di sini. Energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang kesepian kalau nggak ada kamu. Teman-teman, di sini aku merasakan ada beberapa energi seperti tadi aku jelaskan. Ini kita tidak terikat dengan love reading ya, belum tentu itu juga, karena aku nggak tahu hasil tebaran kartu kamu seperti apa kan tadi. Di sini aku melihat dia kesepian, atau orang ini kesepian, mereka ini kesepian kalau nggak ada kamu. Aku melihat ada energi anak. Mungkin kamu sudah punya anak, kamu mungkin single parent, atau bahkan kamu sudah berkeluarga ya teman-teman. Intinya ini anak kamu ini kesepian kalau nggak ada kamu. Apalagi kalau kamu lagi sibuk dengan kegiatan kamu, pekerjaan kamu, bisnis kamu, karir kamu, apapun. Ya, kamu hanya beberapa jam saja nggak ketemu sama anak-anak kamu, mereka kesepian kalau nggak ada kamu. Ya teman-teman ya, ini ada energi anakmu. Di sini juga ada energi orang tua teman-teman ya. Mungkin kamu sudah berkeluarga, banyak sekali yang sudah berkeluarga, jujur ya, aku merasakan di sini banyak sekali yang sudah berkeluarga, atau minimal kamu sudah tidak satu rumah dengan orang tua ya, banyak sekali yang sudah berkeluarga, pilihan satu kamu ini, dan memang sudah tidak serumah sama orang tua, atau mungkin kamu tidak serumah sama orang tua karena faktor pekerjaan ya teman-teman ya. Tinggal diambil yang cocoknya saja ya, sesuai dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Ini orang tua kamu sangat merindukan kamu, kesepian banget kalau nggak ada kamu. Mungkin kamu orangnya suka ngobrol ya. Di sini ada Ten of Pentacles. Aku merasakan kamu memang sangat menyayangi keluargamu, pasangan kamu, anak-anak kamu, orang tua kamu, adik kakak kamu gitu. Kamu orang yang sangat penyayang sekali. Tapi memang fokus kamu sama pekerjaan sih guys. Aku lihat pilihan satu ya.
ada Ace of Pentacles, ada Ten of Pentacles. Kamu memang apapun yang kamu lakukan sebenarnya dalam hal pekerjaan, karir, pokoknya kamu harus sukses nih gitu ya. Mungkin prinsip hidup kamu harus sukses, harus banyak uang. Ya memang tujuannya untuk membahagiakan dan membuat bangga orang tuamu juga, membuat bangga keluargamu juga. Memang tujuan kamu seperti itu. Tapi efeknya jadi kamu jadi kurang jadi kurang waktu untuk orang tua kamu, untuk keluarga kamu gitu ya teman-teman. Jadi mereka kesepian lah kalau nggak ada kamu yang suka ngobrol, kamu yang suka bertanya tentang kegiatan mereka, apa yang mereka inginkan gitu ya. Aku melihat sih kamu family man banget atau family woman, kamu sangat menyayangi keluargamu ya teman-teman. Di sini aku melihat ada orang tua, ada anakmu, ada pasangan ya, ada pasangan, karena aku lihat dari Emperor dan Empress dan juga ada Ten of Pentacles. Kamu ini sudah berkeluarga, banyak sekali ya yang sudah berkeluarga, atau kamu single parent dan kamu sudah menemukan pasangan yang memang saling menerima kekurangan kelebihan, saling menerima anak masing-masing. Kalau kamu single parent atau dia single parent atau kalian berdua single parent, tidak ada masalah dengan keberadaan anak masing-masing, dengan masa lalu masing-masing. Pokoknya sudah berdamai dengan keadaan, dengan masa lalu masing-masing ya, tinggal diambil yang cocoknya. Ini mungkin pasangan kamu sudah menikah, atau kamu single parent dan sudah menemukan pasangan yang memang klop lah sama kamu. Sudah tinggal menunggu waktu saja untuk ke jenjang yang jauh lebih serius ya teman-teman. Ya ini banyak sekali energi, terutama energi dari keluarga sih ya, keluarga inti nih teman-teman ya. Tapi aku merasakan di sini ada Ace of Pentacles. Sedikit dari kamu ini yang kesepian kalau nggak ada kamu. Ini sahabat kamu ya, teman kamu yang kamu kenal di tempat kerjaan kamu. Mungkin tadinya kamu hanya sebatas ya teman kerja, rekan bisnis gitu ya. Tapi lama-kelamaan kok ada chemistry ya di antara kamu dengan teman kamu ini. Jadi nyambung ngobrolnya ini bukan hanya tentang pekerjaan atau bisnis aja gitu ya, tapi kok jadi ke ranah pribadi, jadi saling curhat kayak gitu ya. Teman kamu ini tapi sudah teman dekat sih, aku merasakan sudah teman dekat, jadi bukan teman begitu-begitu aja gitu. Ini kamu awalnya kamu kenal di tempat kerja kamu, atau bahkan ini rekan bisnis kamu ya teman-teman. Dia kesepian kalau nggak ada kamu, temanmu ini, teman dekatmu ini teman-teman. Mungkin beberapa waktu terakhir ini kamu jarang ketemu sama dia, jarang menyempatkan waktu, bahkan untuk telepon atau chatting aja tuh jarang karena kesibukan masing-masing, terutama dari kamu. Karena apa? Kamu nih workaholic banget ya, istilahnya kamu nih hobinya kerja nih. Kalau aku melihat di sini ada Ace of Pentacles, ada The Empress, ada Ten of Pentacles. Di sini kamu benar-benar fokus sama kerja. Karena apa? Menurut kamu, kalau kamu mau membahagiakan orang-orang yang kamu sayang, terutama keluarga nih, memang butuh uang gitu ya teman-teman ya. Ya, aku lihat di sini ada judgment ya teman-teman. Entah ini memang sahabat kamu, teman dekat kamu, atau keluarga kamu, pasangan kamu, anak kamu, orang tua kamu, ada judgment ya. Ini merasa sangat nyaman sama kamu, merasa memiliki keterikatan sama kamu secara jiwa, terutama merasa memiliki keterikatan sama kamu secara jiwa. Jadi mereka ini, terutama keluarga kamu yang sangat kesepian kalau nggak ada kamu ini, bukan hanya mengandalkan kamu secara finansial saja, tidak. Meskipun memang itu kenyataannya ya, keluarga kamu ini memang mengandalkan kamu secara finansial. Mungkin kamu tulang punggung keluarga ya teman-teman ya. Karena memang aku melihat di sini ada kesuksesan secara karir sama kamu ya, dari kamu. Finansial juga seperti itu, mengikuti ya. Di sini ada kesuksesan secara karir, ada finansial juga mengikuti, karena tujuan kamu kerja itu ya untuk keluarga juga gitu ya. Makanya semesta kayak mendukung kemauan kamu ini, mendukung usaha kamu ini untuk membahagiakan keluargamu gitu ya. Di sini ada The Empress. Rezeki kamu nih sepertinya tidak ada habisnya dalam hal finansial, dalam hal ekonomi ya. Itu makanya tadi aku bilang kamu seperti ada dukungan dari semesta ya teman-teman. Kamu seperti doa-doa kamu, harapan kamu, usaha kamu selama ini tuh seperti ada dukungan dari semesta. Karena apa? Tujuan kamu itu bukan untuk membahagiakan dirimu sendiri, tapi terutama untuk keluargamu. Ya, kamu ngerti lah yang dimaksud keluarga di sini banyak ya. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri, teman-teman. Ada judgment. Mereka ketergantungan sama kamu ini bukan hanya secara finansial saja, seperti bukan memanfaatkan kamu gitu ya, teman-teman, tapi memang merasa memiliki ketergantungan dalam hal jiwa. Ya. Mereka ini yang kesepian kalau nggak ada kamu ini merasa cocok banget sama kamu, nyaman banget sama kamu dari judgment ini. Soul family banget lah, secara jiwa, secara tubuh fisik itu merasa cocok sama kamu, sayang sama kamu
ya, memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan sama kamu, merasa seperti itu mereka ini, ya teman-teman ya. Meskipun itu sahabat kamu nih, ya, mungkin kamu tipikal orang yang pengertian, enak diajak ngobrol, orang yang sangat dewasa sekali gitu ya teman-teman. Jadi teman kamu ini, sahabat kamu ini ya kesepian kalau nggak ada kamu, sama-sama sibuk nih, jadi kurang waktu untuk bertemu gitu ya, untuk curhat-curhatan gitu. Jadi ya dia kesepian lah teman-teman ya, membutuhkan keberadaan kamu nih, teman kamu ini membutuhkan kehadiran kamu, membutuhkan saran dari kamu, membutuhkan pundaknya kamu gitu, istilahnya seperti itu nih. Ya memang aku merasakan sih kamu sibuk banget ya teman-teman ya. Jadi memang kurang waktu untuk orang-orang yang merasa kesepian ini, keluarga kamu, anak kamu, sahabat kamu gitu ya. Teman-teman, dari judgement aku merasa sedikit sekali aku merasakan ini orang yang pernah ada di dalam hidup kamu. Ya, mungkin kamu pernah pendekatan, bahkan mungkin di sini kamu sudah pernah menikah sama orang ini, namun gagal ya hubungan pernikahannya, tinggal diambil saja ini orang dari masa lalu kamu. Dari judgement teman-teman, dia akan datang lagi. Jujur ya, aku membacakan apa adanya hasil readingan kamu. Meskipun kamu nggak suka ngomongin soal mantan, yaitu sudah bukan sudah bukan kehendak aku lah, itu free will ya. Tapi aku hanya berusaha untuk jujur menjelaskan hasil bacaan kamu. Dari judgement aku sedikit dari kamu ya, merasakan ini kayaknya mantan kamu, seseorang yang pernah dekat sama kamu dalam hal cinta. Dia akan kembali lagi. Ya, masalah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak, masalah kamu mau mendengarkan cerita tentang mantanmu ini atau tidak, ini free will. Terserah kehendak bebasnya kamu. Ya, tapi mantanmu ini akan datang lagi untuk berekonsiliasi. Dia kesepian sejak tidak ada kamu. Kalau kita bicara mantan mungkin sejak ya. sejak nggak ada kamu dia kesepian. Ya, dia baru menyadari bahwa kamu nih penting untuk dia. Kamu nih bisa menjadi sandarannya dia sejak kamu sama dia berpisah ya. Beberapa dari kamu ini mantanmu akan kembali untuk meminta maaf, bahkan untuk berekonsiliasi. Berekonsiliasi itu bukan hanya berbaikan sih. Di sini konteksnya bukan hanya berbaikan, tapi memang untuk memulai lagi suatu hubungan cinta. Itu yang akan dia tawarkan sama kamu. Tapi selanjutnya ya terserah Anda ya teman-teman. Dia kesepian sejak kalau nggak ada kamu ya, dia kesepian kalau nggak ada kamu. Ini aku merasakan banyak sekali energi pasangan. Mungkin dia juga sibuk, bukan hanya kamu sibuk ya teman-teman. Ini mungkin kamu orang sibuk, kamu punya bisnis dan karir yang sangat baik gitu, dia juga seperti itu. Jadi itu yang membuat kalian jarang ketemu ya. Ketika waktu luang, ketika ada waktunya untuk beristirahat, ini baru ngerasain nih kesepian nih. Sepi banget kalau nggak ada kamu nih, sepi kalau nggak ngobrol sama kamu. Kita lihat di sini pasangan ya, lebih banyak pasangan kamu yang kesepian kalau nggak ada kamu. Entah memang kamu sudah menikah, entah memang kamu sudah punya rencana ke arah yang serius itu ya teman-teman. Oke, di sini tapi mereka sabar sih, cenderung sabar untuk menantikan kehadiran kamu. Meskipun mereka kesepian ya kalau nggak ada kamu, tapi mereka penuh pengertian ya. Dia kesepian atau mereka kesepian kalau nggak ada kamu ini, tapi mereka penuh pengertian. Mereka mengerti kenapa kamu jarang menyempatkan waktu bersama mereka gitu ya. Ya karena kamu kerja, mereka ngerti soal itu gitu ya teman-teman. Di sini ada be the powerful presence of love, of peace. Berikan semua kekhawatiran kamu kepada pencipta. Kamu capek secara fisik, kamu capek secara batin kamu gitu ya. Kamu seperti overthinking dengan hidup kamu, dengan kegiatan kamu gitu ya. Namanya manusia. Pasti sesukses-suksesnya kamu, sebahagia-bahagianya kamu, kamu pasti adalah beberapa momen yang kamu kayaknya kok capek banget ya sama hidup gitu ya teman-teman. Kamu kok kayaknya begini-begini banget ya hidup aku gitu ya. Pokoknya ada perasaan-perasaan negatif lah. Tapi coba berikan semua kekhawatiran itu kepada pencipta. Jangan terlalu lama tenggelam dalam perasaan-perasaan negatif itu teman-teman ya. Kamu disayangi, kamu dicintai, kamu didukung sama semesta ya. Kelihatan banget di sini. Tujuan kamu bekerja, menyibukkan diri, mensukseskan karir kamu, nyari uang yang banyak, intinya seperti itu ya, memang untuk membahagiakan orang-orang yang kamu sayang, terutama keluarga. Ya, kamu nggak egois di sini. Kamu tipikal orang yang tidak egois di sini. Meskipun aku lihat dari The Emperor, tapi kamu memang orang yang sangat mengayomi. Ya, teman-teman, penuh cinta lah gitu. Di sini
Kalau kamu lagi lelah, kamu lagi jenuh banget kegiatan kamu sama rutinitas kamu, coba, atau kamu lagi punya pikiran-pikiran yang negatif gitu ya teman-teman, ada rasa iri ya, negatif-negatif lah itu, coba serahkan itu, kekhawatiran kamu itu kepada pencipta, kepada semesta. Biarkan semesta yang mengolah semuanya. Lepaskan semua energi negatif itu, iri hati, dengki, segala macem lah, kenegatifan itu coba lepaskan kepada alam semesta. Biar alam semesta yang mengolah semua energi-energi negatif itu ya teman-teman ya. Tumpahkan semua kekhawatiran kamu dalam bentuk doa, rasa lelahnya kamu dalam bentuk doa gitu ya teman-teman. Di sini ada see everything through the eyes of love. Cinta itu sabar, cinta itu memang baik hati. Seperti tadi aku jelaskan, apapun yang kamu lakukan adalah untuk orang-orang yang kamu kasihi. Ya, jadi semesta mendukung kamu nih, teman-teman ya. Di sini ada communication ya teman-teman, membutuhkan komunikasi yang jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya ya. Kamu sibuk boleh, tujuan kamu mencari uang juga toh untuk keluarga kamu, untuk orang-orang yang kamu kasihi, tapi jangan kurangi komunikasi. Coba perbanyak komunikasi. Sekedar bertanya kabar orang tua kamu sudah bahagia kok teman-teman ya. Terutama untuk kamu yang memang sudah tidak serumah sama orang tua, entah kamu sudah berkeluarga atau kamu memang bekerja di luar kota atau luar negeri yang mengharuskan kamu jauh lah dari orang tua, tidak serumah lagi sama orang tua ya teman-teman. Coba usahakan ada komunikasi sama orang-orang yang kamu kasihi ini, supaya mereka nggak kesepian, supaya mereka nggak punya negative thinking tentang kamu ya. Karena apa? Mereka ini bukan hanya merindukan kamu, kesepiannya ini bukan hanya merindukan kamu, tapi juga mungkin ada kekhawatiran ya teman-teman, seperti itu. Perlancar komunikasi kamu dengan orang-orang yang kamu kasihi ini, yang sangat kesepian kalau nggak ada kamu, teman-teman. Di sini ada smudging. Seperti tadi aku jelaskan, kamu manusia, kamu sukses secara karir, kamu bahagia, mungkin kata kamu bahagia, kamu sudah memiliki kepuasan lah di dalam hidup kamu ya, hidup fisiknya kamu mungkin ya, karena tidak bisa dipungkiri kamu banyak uang di sini. Ya, kamu bisa kemana aja, kamu bisa membeli apa saja. Diaminkan saja segala hal yang positif ya teman-teman. Tapi kamu adalah manusia normal. Terkadang kamu merasa capek ya dengan tanggung jawab, dengan beban yang ada di dalam hidup kamu mungkin ya teman-teman. Itu harus dilepaskan ya, supaya tidak berlebihan, supaya tidak menumpuk perasaan-perasaan negatif itu harus dilepaskan ya teman-teman, harus dirilis. Terserah caranya seperti apa ya, mungkin bermeditasi, mungkin berdoa ya, mungkin sekedar jalan-jalan ke alam semesta, bicara dengan alam semesta ya. Lepaskan semua energi negatif itu teman-teman ya. Good luck ya. Ya, semua yang kamu lakukan itu berhasil ya. Sebentar ya, semoga semua yang kamu lakukan itu yang tujuannya adalah bukan untuk membahagiakan dirimu juga doang gitu ya, tapi juga untuk membahagiakan keluarga kamu. Semoga berhasil ya teman-teman. Karena apa? Dukungan dari alam semesta aku merasa kencang banget. Doa-doa dari orang-orang yang mengasihi kamu ini, orang-orang yang merindukan kamu, orang-orang yang merasa kesepian nggak ada kamu ini kencang banget teman-teman ya teman-teman. Di sini ada good luck. Semesta mendukung kamu. Apalagi sih yang kita butuhkan selain semesta dan doa-doa orang-orang yang tulus menyayangi kamu ya. Semoga berhasil dengan tujuan hidupmu, misi hidupmu untuk membahagiakan keluargamu ya teman-teman. Di sini ada release your ex ya teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, kayaknya aku menjelaskan sedikit ya dari kamu ini yang kesepian. Kalau nggak ada kamu, atau lebih tepatnya sejak nggak ada kamu ini mantan kamu ya, dia akan datang lagi. Ini kelihatan banget untuk beberapa dari kamu, mantan kamu ini akan mengungkapkan rasa cintanya sama kamu, ingin berbaikan kembali, bahkan ingin menjalin cinta lagi. Tapi balik lagi, ini free will, terserah kamu mau menerima kehadiran dia atau tidak. Tapi setidaknya teman-teman, kalau dia mau meminta maaf, maafkanlah dengan tulus. Bersihkan energi kamu dari semua rasa dendam dari masa lalu kamu ya. Release your ex. Maafkan kesalahan dia. Kalau memang nanti mantan kamu datang ya, lepaskan energi-energi masa lalu dari kehidupan kamu saat ini ya. Energi-energi kemarahan, kesel gitu, energi-energi negatif kamu ngerti lah, kecewaan, berdamailah dengan keadaan teman-teman ya. Meskipun kalian nanti tidak terikat dalam hubungan cinta lagi karena memang kamu nggak mau menerima dia kembali, tapi kan berteman kan nggak apa-apa ya teman-teman ya. Release your ex. Kalau kamu nggak mau menerima kehadiran mantanmu lagi, setidaknya maafkan dia ya. Itu adalah salah satu cara melepaskan energi mantanmu, energi dari masa lalu kamu yang menyakitkan ya. Termaksud kalau misalnya kamu punya masa lalu mungkin dari keluarga, mungkin dari orang tua yang mungkin
masih menyakiti hati kamu sampai sekarang, coba berusaha untuk melepaskan itu semua. Tinggal diambil yang cocoknya ya guys. Di sini ada give your relationship a change. Ya, banyak sekali yang akan mengungkapkan perasaan sayang sama kamu, terutama mantan kamu. Di sini ada give your relationship a change. Dia akan meminta meminta kamu untuk kembali sama dia, gitu ya teman-teman. Itu kalau kita bicara mantan, ya banyak dari kamu. Ya beberapa lah ya, tapi ini lebih banyak pasangan sih kalau aku merasa ya. Tapi untuk kamu yang memang mantanmu ini akan datang, teman-teman, kalau kamu menerima kehadiran orang ini, ya maafkan saja masa lalu yang terjadi di antara kalian berdua, berdamai dengan keadaan. Beri kesempatan dia untuk membuktikan perubahannya dia ke arah yang positif. Ya, kalau kamu mau menerima kehadiran orang ini. Kecuali kalau sebaliknya, ya teman-teman. Di sini kalau kita bicara soal pasangan, ya banyak sekali pasangan dan sedikit itu mantan gitu maksud aku ya teman-teman. Kalau kamu mau hubungan ini baik-baik saja, hubungannya tetap tetap harmonis gitu ya teman-teman. Coba tingkatkan komunikasi, tadi sudah aku jelaskan di awal. Tingkatkan komunikasi, minimal chatting, tanya kabar gitu ya teman-teman ya. Kamu juga harus ikut bekerja sama untuk mensukseskan hubungan kamu dengan keluarga kamu, dengan mereka yang kesepian kalau nggak ada kamu, terutama pasangan. Ya, jadi jangan cuman dia aja yang bersikap baik, jangan cuma dia aja yang berusaha untuk supaya keadaannya baik-baik saja di antara kamu dengan mereka, ya, dengan orang tua, dengan anak, terutama dengan pasangan gitu ya. Tapi kamu juga harus bekerja sama dalam hubungan cinta ini. Jangan berat sebelah. Ya, jangan mentang-mentang kamu tahu dia cinta banget sama kamu, terus dia terus yang memberikan perhatian. Ada take and give-nya ya teman-teman di sini. Seharusnya seperti itu ya, sebaiknya seperti itu. Yap, itu dia atau mereka yang kesepian kalau nggak ada kamu. Ya, kamu tinggal ambil yang cocoknya teman-teman, diambilin segala hal yang positifnya. Kalau nggak cocok sama sekali atau tidak nyaman sama sekali sama Lance Intuitions, tidak apa-apa, tolong dimaklumi, tinggalkan saja ya kalau memang nggak cocok. Oke, pilihan 1, bye-bye. Halo, pilihan kedua, kita mau cari tahu siapa sih yang kesepian kalau nggak ada kamu? Ini bisa siapa saja. Aku tidak terfokus dengan love reading, tidak terfokus dengan cerita cinta aja. Karena aku nggak tahu jujur hasil readingan kamu seperti apa nih. Nanti mungkin bisa orang tua, kayak di pilihan 1 kan ada orang tua, ada anak, ada kekasih, ada mantan gitu ya teman-teman ya. Kalau pilihan kedua aku nggak tahu. Bisa juga seperti itu hasilnya ya. Kita lihat aja nanti energinya akan membawa aku kemana. Aku akan jelaskan hasil readingan kamu sejujur-jujurnya teman-teman ya. Nanti tinggal diambil yang cocoknya saja ya. Tinggal diambil yang resonate dengan intuisi kamu. Kalau kamu merasa, nggak cocok nih, ini bukan aku nih gitu, ini bukan untuk aku nih, ya sudah, ikuti intuisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok ya. Tinggalkan saja teman-teman. Ya, tolong dimaklumi, aku kan tidak bisa menarik seluruh energi kamu di luar sana. Aku nggak tahu nih seberapa banyak yang akan menonton videoku kan. Tolong dimaklumi kalau memang nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan. Jangan dibawa pusing ya teman-teman. Diaminkan saja segala hal yang positifnya ya, tidak terikat gender. Energi dominannya kamu lebih kemana, lebih ke feminin kah atau lebih ke maskulin kah, bebas. Kamu masih single, bahkan kamu sudah berumah tangga, bebas, sebebas itu, karena hanya kamu yang tahu situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Oke. Pilihan kedua, dia kesepian kalau nggak ada kamu, atau mungkin saja sejak nggak ada kamu ya. Pilihan kedua di sini ada Ace of Wands. Oke, Six of Wands. The High Priestess, The World, dan ada The Fool ya. Aku rapin dulu kartu-kartunya ya. Fire sign kuat di sini ya. Aries kuat di sini, Leo, Sagittarius, ada Virgo kuat di sini, Taurus, Capricorn. Sejujurnya hampir semua energi zodiak ada sih di sini ya, energi zodiaknya kamu atau energi zodiaknya dia yang kesepian kalau nggak ada kamu. Oke teman-teman, aku merasakan di sini ada beberapa energi ya. Kamu tinggal diambil yang cocoknya saja. Coba connecting dengan intuisi kamu ya, apakah bacaan ini untuk kamu atau bukan ya. Oke, dia kesepian kalau nggak ada kamu loh. Kayaknya baru ada yang pengantin baru di sini. Hubungan cintanya nih
lagi membara-membaranya. Ada cinta, ada gairah seksual yang begitu tinggi, ketertarikan fisik yang begitu tinggi. Mungkin kamu baru pengantin baru, atau memang kamu baru jadian di sini, atau bahkan mungkin ada yang baru pendekatan. Ya, teman-teman, rasa cintanya ini lagi menggebu-gebu, kayak nggak pengen jauh-jauh, nggak pengen jauh terlalu lama gitu maksudnya ya. Tidak kepingin jauh terlalu lama. Karena apa? Kangen mulu bawaannya. Ya, teman-teman, kesepian melulu kalau nggak ada kamu. Karena mungkin di mata dia, ya kamu soulmate banget nih, cinta sejatinya banget nih gitu. Kamu rame orangnya, kamu bisa menceriakan suasana hatinya dia yang lagi galau gitu. Ini pasangan kamu, tinggal diambil yang cocoknya. Mungkin kamu baru pendekatan, intinya rasa cintanya ini lagi bergelora banget deh, membara banget teman-teman. Karena aku jujur, aku merasakan di sini ada energi cinta, rasa ingin memiliki yang begitu besar, juga ada gairah seksual, juga ada ketertarikan secara fisik antara kamu dan dia, terutama dia ke kamu. Ya teman-teman ya, jujur sih aku merasakan orang ini kalau misalnya ngelihat kamu nih ya misalnya dia nih lagi kangen banget nih sama kamu gitu ya, jarang ketemu nih misalnya karena kesibukan masing-masing. Karena memang dia dan kamu ini punya kesibukan yang sangat sibuk deh ya, kamu orangnya sangat aktif, dia pun seperti itu ya. Jadi mungkin pekerjaan dan kesibukan masing-masing yang sering membuat kalian berdua ini jarang ketemu ya teman-teman. Jadi komunikasinya cuma lewat chatting, bertanya kabar, hanya sebatas itu saja ya. Terutama bagi kamu yang memang belum berumah tangga kan otomatis nggak setiap hari ketemu. Itu yang membuat dia gregetan kalau ketemu kamu. Dia sudah menunggu waktu lama untuk bertemu sama kamu, tiba-tiba ketemu nih, gregetan banget dia, gemes banget kalau ngeliat kamu ya teman-teman ya. Aku merasa di sini kamu dengan pasangan kamu ya, karena kenapa aku bilang pasangan, karena ini banyak sekali energi pasangan ya teman-teman ya. Pasangan baru ya, masih banyak gairahnya di sini, masih banyak kata-kata cinta, pokoknya lagi romantisnya banget deh gitu ya teman-teman. Kenapa dia kesepian kalau nggak ada kamu ya? Karena kamu LDR sama orang ini, ada the world ya. Bahkan di sini ada yang beda negara ya antara kamu dengan orang ini. Mungkin kamu yang kerja di luar kota atau bahkan luar negara, atau dia yang bekerja di luar kota atau luar negara, luar kota atau luar negeri ya teman-teman. Intinya seperti itu, ada yang LDRan. Jadi yang nggak memungkinkan kamu untuk bertemu terus-menerus secara fisik ya teman-teman ya. Tapi dia sepi banget kalau kamu nggak ada tuh, dia sepi banget teman-teman. Karena apa? Kamu orangnya rame. Menurut dia kamu tuh orangnya rame, seru banget. Dia kalau lagi gelisah banget, lagi bingung banget, kalau dia lagi bete banget, capek banget gitu ya, dia pasti langsung nyari kamu. Kamu enak diajak bercanda orangnya, di sini ada the full. Ya, kamu humoris menurut dia. Sebenarnya kalian berdua ya, dia juga humoris sebenarnya. Jadi mungkin itu yang membuat kalian cocok, kamu dengan pasangan kamu ini. Dia orangnya humoris, kamu juga seperti itu. Tidak membosankan. Bagi dia kamu orangnya tidak membosankan. Ya, teman-teman, cocoklah kamu berdua nih. Tapi ya apa boleh buat, kalau misalnya ada perbedaan kota, perbedaan negara, kalau misalnya itu ada sangkut pautnya dengan uang, ya apa boleh buat gitu ya. Ada pengertian di sini, ada doa di sini. Di sini ada the world. Terutama bagi kamu yang jarang ketemu sama pasangan kamu ini, ya teman-teman ya. Ketika dia di waktu liburannya dia kesepian banget nih. Kerasa banget dia sepinya. Terus ya mungkin ketika dia kesepian ini dia banyak telepon kamu gitu ya, melihat sosial medianya kamu. Kalau aku lihat dari the world ya teman-teman, terutama bagi kamu yang LDR nih gitu, dia mendoakan kamu. Di sini ada the High Priestess dan ada the world. Ini doa dia begitu kuat teman-teman, pasangan kamu ini ya. Mungkin doa supaya dia bisa setia sama kamu juga seperti itu. Doa supaya hubungan ini ya dijaga sama alam semesta, sama spirit guides, supaya hubungan ini nih ya langgeng. Ya doa-doa baik lah. Doa itu baik. Ya teman-teman ya. Banyak yang dia doakan untuk hubungan kalian berdua, untuk kebaikan hubungan kalian berdua. Ya teman-teman. Apalagi kalau kamu ini sudah menikah dari Six of Wands ya, ini lebih serius lagi ya teman-teman doanya dia. Apalagi kalau kalian ini sudah menikah, ini lebih serius lagi nih doanya dia ya. Orangnya religius banget. Dari The High Priestess aku merasa nih orangnya religius banget. Pasangan kamu ya, aku merasa di sini pilihan satu kamu, pasangan kamu nih kesepian kalau nggak ada kamu. Tapi ketika dia kesepian, dia tidak mau terlalu terbawa dalam suasana seperti itu, tidak mau terlalu lama bersedih gitu ya. Dia pasti langsung doa, dia langsung mendoakan hubungan ini.
Mungkin dia juga mendoakan kapan ya ketemunya gitu ya teman-teman ya, kapan dia bisa menyempatkan waktu untuk jalan berdua aja ya, doa-doa baik lah ya teman-teman. Orangnya religius, pasangan kamu nih orangnya religius. Mungkin beberapa dari kamu, pasangan kamu ini bekerja dalam bidang spiritual, mengerti tentang supranatural juga, atau minimal ya intuisinya sangat tajam lah ya teman-teman ya. Jadi kamu hati-hati kalau kamu bohong sama orang ini pasti ketahuan karena intuisinya sangat tajam teman-teman. Dari Ace of Wands dan ada The High Priestess. Orang ini sangat tajam intuisinya, dia bahkan bisa berkomunikasi dengan para penjaganya dia ya. Beberapa dari kamu nih, si dia ini ya bisa mendengarkan spirit guides, bisa mendengarkan suara alam semesta, bahkan bisa mendengarkan yang halus-halus itu. Kamu mengerti maksud aku? Ini kuat sekali energi spiritual dan supernatural. Ace of Wands, The High Priestess, ada The World ya teman-teman. Orang ini bisa serius tapi santai sih. Dia tahu kapan waktunya serius, ketika dia bekerja, ketika dia melakukan pekerjaannya dia, bisnisnya dia, karirnya dia gitu ya. Atau dia ketika menghadapi temannya dia atau keluarganya dia yang lagi punya masalah, dia tahu menempatkan dirinya ya. Kapan dia harus serius, kapan dia bisalah sedikit bersantai ya, mengeluarkan sisi-sisi humorisnya dia ini gitu teman-teman. Ini dari The Fool aku merasa jiwanya bebas sebenarnya. Dia nggak suka dikekang. Meskipun dia cinta sama kamu, meskipun hubungan ini penuh cinta, rasa ingin memilikinya begitu tinggi ya. Ini mungkin menjadi salah satu sifat pasangan kamu ya. Tidak mau dikekang. Dia hanya ingin dipercaya gitu ya, bahwa dia setia loh meskipun apapun yang dia lakukan di luar sana sama teman-temannya dia, sama teman-temannya dia, sama pekerjaannya dia, atau bahkan ketika kalian mungkin kamu yang LDRan sama pasangan kamu, apapun yang dia lakukan dia pengennya dipercaya aja sih. Dia bakalan marah banget kalau misalnya di sini ada Ace of Wands ya. Sebenarnya dia punya sisi api, punya sisi sifat api di dalam dirinya ya. Ketika prinsip hidupnya sudah terganggu, dia merasa sudah dikekang kebebasannya dia, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya, padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia bakalan marah banget teman-teman ya. Orang ini punya sisi introvert, punya sisi extrovert. Kalau dia memutuskan untuk tidak mau diganggu karena dia ingin melakukan kegiatan spiritualnya dia, misalnya berdoa, bermeditasi, ingin menyendiri lah, jangan coba-coba ganggu dia ya. Kamu akan melihat sisi apinya dia. Dia bakalan marah banget, dia bakalan tegas banget. Kalau dia nggak mau diganggu, ya jangan ganggu dia. Siapapun, itu berlaku untuk siapapun ya. Untuk kamu sebagai pasangannya dia, meskipun dia cinta banget sama kamu. Untuk keluarganya dia, ya seperti itu. Orangnya tegas, bijaksana sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu, kalau kebebasannya sudah diganggu, keinginannya sudah diganggu, dia bakalan marah banget. Sisi apinya dia itu bakalan kelihatan banget ya. Di sini ada The Fool. Dia hanya ingin dipercaya teman-teman. Orang ini punya jiwa bebas, tidak ingin dikekang. Dia kan orangnya kreatif nih, ya. Dia banyak temannya karena aku lihat dari Ace of Wands orangnya sangat hangat ya, humble banget, friendly banget sama siapapun dia berteman, tidak pernah memilih-milih pertemanan, ya. Tapi dia pakai intuisinya dia untuk melihat apakah nih teman-temannya baik apa enggak ya untuk dia ya. Cinta seseorang tulus enggak ya untuk dia. Pokoknya dia banyak sekali menggunakan intuisinya dia dalam kegiatannya dia, dalam kesehariannya dia, dalam hidupnya dia. Ya, tapi ketika kebebasannya merasa dikekang, dia bakal marah banget. Ya, dia punya hobi, dia punya teman-teman, dia punya keluarga, ya, karena orangnya sangat mencintai keluarganya juga gitu. Jadi ya jangan dikekang ya kebebasannya orang ini ya teman-teman ya. Karena ini kayaknya aku merasa orang ini sering banget meyakinkan kamu kalau dia tuh setia loh sama kamu. Meskipun kalian jarang ketemu, meskipun kalian sama-sama sibuk nih, sama-sama aktif dengan kegiatan masing-masing, dengan pekerjaan masing-masing, tapi dia setia sama kamu. Di sini ada The World. Ya, dan ada The Fool. Ini tipikal orang yang cukup setia sama pasangannya dia. Kalau dia udah jatuh cinta banget, bakalan setia banget ya, teman-teman. Oke, di sini ada pure and unconditional love, teman-teman. Cintanya dia nih murni loh sama kamu, tulus loh sama kamu. Ya, jadi itu yang akan sering dia tekankan sama kamu. Dia cuma minta di ngertiin, dia cuma minta dipercaya untuk apapun kegiatannya dia. Ya, karena apa? Dia punya cinta, dia punya kasih sayang, dia punya kepedulian yang unconditional, tanpa syarat ke kamu. Ya. Di sini ada helping others is helping yourself. Orang ini suka sekali menolong orang lain. Seperti tadi aku jelaskan, orang ini mencintai keluarganya. Orang tuanya dia, mungkin teman-temannya dia yang sudah dianggap keluarga. Orang ini suka sekali membantu orang lain.
Ya, mungkin kamu sebagai pasangannya mungkin ya, sesekali kamu merasa terganggu dengan kebaikannya dia ke orang lain. Mungkin kamu takut dia dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk sama orang lain ya. Perasaan negatif itulah. Ya, tapi ya karena memang dia orangnya hanya ingin diberi kebebasan untuk apapun yang dia lakukan, termasuk untuk menolong orang lain, karena ini menjadi passionnya dia, menjadi misi hidupnya dia juga mungkin ya teman-teman ya. Dia senang sekali membantu orang lain, dia hanya ingin didukung, terutama untuk membantu orang-orang yang dia sayang ya, keluarganya dia, sahabatnya dia gitu ya. Dia hanya ingin didukung, dia hanya ingin dipercaya. Jangan khawatir teman-teman, dia memakai intuisinya dia dan juga logikanya dia dalam melakukan setiap tindakan ya, termasuk membantu orang lain ini. Dikasih aja kepercayaan, didoakan saja untuk hal-hal yang terbaik ya teman-teman ya. Komitmen ya, orang ini selalu berkomitmen dengan semua keputusan hidupnya. Kalau dia cinta sama kamu nih, dia menikahi kamu, dia ingin hidup bersama-sama kamu nih sampai maut memisahkan ya, dia akan berkomitmen dengan omongannya dia itu, dengan keputusannya dia itu ya. Dia punya komitmen yang sangat kuat dalam hidupnya dia ya. Dia berkomitmen dalam hal kisah cintanya sama kamu, hubungan rumah tangganya sama kamu. Dia juga punya komitmen yang begitu kuat dalam pekerjaannya dia gitu ya teman-teman. Orangnya bisa dipercaya, sebenarnya orangnya bisa dipercaya. Makanya dia sering meyakinkan kamu bahwa dia nggak ngapa-ngapain kok. Untuk apapun yang dia lakukan di depan kamu atau di belakang kamu, dia nggak ngapa-ngapain. Dia berusaha, setidaknya dia berusaha untuk setia sama kamu, meskipun sejujur-jujurnya aku merasa di sini ada Ace of Wands, banyak sekali lawan jenis yang suka sama orang ini ya teman-teman. Temannya juga banyak gitu ya, tapi setidaknya dia berusaha untuk menjaga kesetiaannya dia sama kamu ya. Dia akan terus berkomitmen dalam hubungan ini, pasangan kamu ini. Jujur, pilihan pilihan kedua ini banyak banget pasangan ya, banyak banget pasangan ini. Teach, ini salah satu pekerjaannya dia mungkin beberapa dari kamu, pasangan kamu ini guru, dosen, atau memang dia sering sekali diajakin curhat sama teman-temannya dia gitu ya, yang lagi galau, resah, gelisah, membutuhkan pencerahan dari dia, karena pengalaman hidup dia ini cukup banyak ya teman-teman ya. Jadi memang temannya banyak, dia sering sekali sharing sama teman-temannya dia tentang pengalaman-pengalamannya dia ya, untuk memberi solusi sama teman-temannya dia ini gitu ya. Jadi ya itulah kegiatannya dia teman-teman. Jadi ya kalau kamu orangnya jealousan, cemburuan ya, kamu bakalan memendam perasaan itu sendiri. Ya, kalau kamu terus-terusan jealous atau cemburu sama kegiatan pasangan kamu ini, padahal dia sudah banyak sekali meyakinkan ke kamu atau membuktikan ke kamu bahwa dia setia loh sama kamu gitu ya, kamu akan makan hati sendiri ya teman-teman. Coba usahakan ya, siapa tahu kamu bisa terlibat sama kegiatannya dia juga, kegiatan sosialnya dia. Mungkin kamu bisa kenalan sama teman-temannya dia juga ya, supaya untuk mengurangi negatif thinkingnya kamu ke dia teman-teman ya. Orang dia kesepian kok kalau nggak ada kamu, jadi ya jangan khawatir, sebenarnya dia selalu membutuhkan kamu ya teman-teman ya. Di sini ada Teach, apalagi kalau ini ada hubungannya dengan pekerjaannya dia ya, otomatis dia harus bergaul dengan orang banyak ya kan. Ya maaf ya teman-teman ya. Oke. Ya apalagi kalau ini ada sangkut pautnya dengan pekerjaannya dia mau nggak mau kamu harus merelakan dia dengan kegiatannya dia kan teman-teman. Sini ada Teach ya, orang ini enak sekali diajak sharing ya sama orang-orang yang lagi membutuhkan masukan atau pencerahan dari dia ya. Balance, orang ini seimbang banget teman-teman. Dia yang kesepian, kalau nggak ada kamu nih seimbang banget hidupnya. Seperti tadi aku jelaskan di awal ya, kayaknya aku sudah spill ya. Orang ini tahulah kapan waktunya serius dengan pekerjaannya dia, tahu kapan waktunya dia berkumpul sama keluarganya dia, tahu kapan waktunya dia bisa mengeluarkan sisi humorisnya dia. Orangnya sangat balance, dia tahu waktu gitu ya, bijaksana banget sebenarnya orangnya. Tapi kalau misalnya memang ada suatu kondisi atau suatu keadaan yang menurut dia tidak sesuai dengan prinsip hidupnya dia, ya dia bakal marah banget sih. Ya, dia bakal marah banget. Ya, dia punya sisi emosional juga sebenarnya ya. Seimbang lah teman-teman, intinya orang ini ya, pasangan kamu ini ya, kebanyakan pasangan pilihan kedua ini seimbang banget hidupnya. Jadi nggak melulu kerja uang, tapi dia tahu kapan waktunya beribadah di sini. Oke, karena hasil readingannya dia yang kesepian,
Kalau nggak ada kamu ini adalah banyak banget pasangan, ya, hampir semuanya pasangan malah di sini pilihan kedua. Kita buka oracle tentang cinta ya. Dia kesepian kalau nggak ada kamu. Honeymoon, dia pengen banget ajak kamu jalan-jalan. Dia rindu banget nih guys sama kamu ya. Coba sempatkan waktu lah untuk ketemu ya. Nabung mungkin gitu ya. Kalau kamu yang LDR-an nabung untuk ketemuan gitu. Yang jelas dia udah gemes banget pengen ketemu sama kamu ya. Kalau misalnya dia udah banyak rencana nih, udah banyak rencana, udah banyak berimajinasi atau berfantasi, ya, banyak mimpinya gitu. Kalau ketemu sama kamu, dia mau begini begitu, ya. Tapi dia pengen honeymoon, dia pengen jalan-jalan sama kamu, dia pengen berduaan aja sama kamu. Meskipun kamu sudah punya anak di sini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya untuk beberapa dari kamu yang sudah punya anak di sini, ya mungkin nitipin anak kalian sama orang tua dulu sebentar gitu. Intinya dia cuma pengen berduaan sama kamu karena dia rindu banget nih ya, dia butuh banget kamu, dia sepi banget sejak nggak ada kamu. Dia sepi banget, merasa kesepian banget kalau nggak ada kamu, karena kesibukan yang memisahkan kalian ya, bukan memisahkan sih, tapi membuat kalian jarang untuk ketemu lah gitu ya. Oke. Dia kesepian kalau nggak ada kamu. Di sini nggak ada energi mantan ya. Kalau pilihan satu tadi ada energi mantan ya. Oke, ada engagement. Ya, hubungan kamu ini sangat serius sama orang ini. Ya, seperti tadi aku jelaskan, di sini ada yang pengantin baru, ada yang memang udah serius banget hubungannya gitu. Intinya hubungan kamu dengan pasangan kamu ini memang serius sih, bukan hubungan yang remaja-remaja lagi gitu. Hubungan yang bukan hubungan yang tanpa tujuan di sini. Banyak banget hubungan yang akan meningkat ke arah yang serius, bahkan ada yang sudah menikah di sini ya. Kalaupun kalian ini masih pendekatan atau baru jadian gitu ya, hubungan kalian belum terlalu lama, tapi kayaknya memang lagi lagi senang-senangnya, lagi bahagia-bahagianya, lagi cinta-cintanya banget. Dan mungkin hubungannya memang serius, bukan hubungan yang main-main lagi. Meskipun kalian ini baru jadian, tapi kayaknya sudah ada komitmen di antara kamu berdua. Karena apa? Kamu orang sukses, secara keuangan nggak kurang lah, dia juga seperti itu. Kamu berdua orang sibuk ya, secara karir, keuangan itu nggak ada masalah sama sekali. Secara usia, kalau aku lihat dari The High Priestess, kamu ini secara usia juga kamu sudah cukup, dia pun seperti itu. Jadi apalagi yang harus dicari? Mungkin itu komitmen di antara kalian berdua ya, terutama bagi kamu yang baru jadian nih, tapi memang sudah ada komitmen, sudah ada keputusan, yuk nikah yuk, kayak gitu, yuk serius yuk jangan main-main yuk, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ya, hubungan kalian ini sudah cukup serius, bahkan ada yang baru menikah di sini. Bahagialah di sini ya, dia bahagia sama kamu, makanya dia sepi kalau nggak ada kamu. Kamu mungkin seperti itu juga ya. Oke teman-teman, semoga cocok ya, didoakan segala hal yang positifnya, semoga hubungan kamu langgeng sampai maut memisahkan. Oke, bye-bye.